Pertama-tama, kenalkan nama saya Tiara Kalisa. Dan saya, Eriska Enji, NRP 1930090. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai chapter 5, yaitu Finding Alternative Method to Presenting. Sebelum memulai untuk menjelaskan materi hari ini, mari kita mereview materi-materi sebelumnya yang telah kita pelajari. Yang pertama, kita mempelajari bagaimana caranya untuk mencari tahu hal apa saja yang dibutuhkan oleh partisipan sehingga mereka mengikuti sebuah training. Yang kedua, kita telah mempelajari bagaimana caranya untuk menyusun tujuan dari sebuah training, yang mana tujuan ini nantinya akan dibuat menjadi lebih spesifik. Yang ketiga, kita telah mempelajari juga bagaimana cara untuk memaparkan sebuah materi, dimulai dari pembuatan presentasi, hingga gestur dan juga postur tubuh yang baik pada saat menyampaikan materi. Yang terakhir, kita telah mempelajari bagaimana cara-cara yang dapat digunakan untuk memecahkan ketegangan yang ada di awal training. Untuk itu, sekarang kita akan mempelajari metode-metode apa saja yang dapat digunakan oleh trainer untuk menyampaikan sebuah materi di dalam presentasi. Metode ini disebut juga dengan metode alternatif. Untuk itu, kita dapat memilih satu dari ke-8 materi yang ada. Lalu ada beberapa disclaimer juga nih teman-teman. Yang pertama, jangan skip videonya. Yang kedua, siapkan catatan dan buka ebook Active Training halaman 112. Lalu pastikan juga teman-teman berada di tempat yang jauh dari keramaian. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik aja ya teman-teman. Ngomong-ngomong tentang presentasi, teman-teman pernah nggak sih merasa bosan dengan presentasi yang gitu-gitu aja? Kalau misalnya teman-teman pernah ngerasa bosan dengan presentasi yang gitu-gitu aja, dengan presentasi yang membosankan, dengan presentasi yang menjenuhkan, saya dan teman saya akan memberikan solusinya. Karena pada video kali ini kami akan membahas mengenai Alternative Methods to Presenting atau 8 metode alternatif untuk presentasi, di mana metode ini dapat memperlengkapi presentasi kita agar presentasi kita dapat berjalan dengan lebih baik. Nah, teman-teman, yuk disimak videonya sampai akhir. Jenis pertama adalah demonstrasi. Demonstrasi adalah metode penyampaian materi melalui tindakan, di mana para partisipan akan diajak secara langsung untuk berpartisipasi di dalam materi melalui indera-indera mereka seperti indera perabaan, indera penglihatan, dan indera penciuman. Teman-teman ada yang tahu nggak keuntungan dari metode jenis ini apa? Jadi, keuntungan dari metode demonstrasi adalah penyampaian metode demonstrasi lebih ditekankan kepada bagaimana cara menunjukkan materi daripada menceritakan materi. Agar lebih terbayang, saya akan memberikan contoh dari metode jenis demonstrasi. Ini adalah seorang trainer ingin menjelaskan mengenai bagaimana cara berkomunikasi dengan efektif. Tetapi daripada hanya sekedar memberikan materinya saja, trainer ini mengajak para partisipannya untuk mencontohkan bagaimana sih cara berkomunikasi dengan efektif. Nah, jadi para partisipannya itu mencontohkan secara langsung cara-cara berkomunikasi secara efektif. Teman-teman, udah kebayang belum sama contohnya? Semoga udah kebayang ya. Beberapa pedoman berikut ini merupakan prosedur untuk melakukan demonstrasi kreatif. Yang pertama, pilihlah konsep atau prosedur yang dapat diilustrasikan dengan demonstrasi. Lalu yang kedua, mintalah beberapa peserta untuk maju ke depan ruangan dan minta mereka untuk mensimulasikan konsep atau prosedur secara fisik. Lalu yang ketiga, diskusikan drama pembelajaran yang telah Anda buat poin pengajaran apapun yang Anda inginkan.
case study atau studi kasus. Mungkin teman-teman udah pada nggak asing lagi ya dengan studi kasus ini. Jadi studi kasus adalah metode demonstrasi tetapi dalam bentuk tertulis, di mana nantinya trainer akan memberikan kasus kepada para peserta yang nantinya akan dipecahkan oleh mereka. Perlu dicatat bahwa kasus-kasus ini haruslah lengkap dan sesuai agar bisa dianalisis oleh para peserta. Lalu, trainer juga dapat memberikan informasi-informasi yang biasanya disampaikan melalui presentasi di dalam studi kasus ini. Nah, keuntungan dari studi kasus adalah situasi yang digambarkan di dalam studi kasus itu dapat mengkonkretkan materi yang abstrak. Begitu, teman-teman. Agar lebih kebayang lagi, saya akan memberikan contohnya ya, teman-teman. Contohnya adalah seorang trainer ingin membahas mengenai 5 perilaku yang berkontribusi terhadap stres dan 5 cara menanggulanginya. Tapi dia tidak mau memberikan materi tersebut di dalam bentuk presentasi. Lalu trainer tersebut memberikan kasus kepada pesertanya agar para pesertanya itu dapat menganalisa kira-kira 5 faktor yang berkontribusi terhadap stres apa aja sih dan 5 cara menanggulanginya apa saja. Lalu para partisipan itu akan dibagi ke dalam beberapa kelompok yang dimana mereka akan mencoba untuk menganalisanya. Lalu setelah selesai mereka akan kembali ke dalam ruangan utama atau main room dan di sana mereka akan membahas bersama-sama mengenai jawaban mereka. Teman-teman, sudah kebayang mengenai contoh dari demonstrasi ini? Semoga sudah kebayang ya. Menemukan sebuah kasus yang lengkap atau jelas itu merupakan suatu hal yang susah. Lalu bagaimana jika misalnya tidak ketemu kasus yang lengkap dan jelas? Jangan khawatir karena kasus dapat dibuat sendiri. Saya akan memberikan pedoman bagaimana cara membuat kasus sendiri. Yang pertama, pilihlah ide atau konsep atau prinsip yang akan diangkat. Lalu yang kedua, bangunlah situasi yang mengilustrasikan konsep yang diangkat. Situasi-situasi ini dapat berbagai macam seperti situasi fiktif atau situasi nyata. Lalu yang ketiga, pilihlah situasi-situasi yang menjanjikan, yang dimana tokoh-tokoh atau latar belakang atau data-data atau aksi yang diambil itu menjanjikan atau dapat berkembang. Lalu yang keempat, jika misalnya sudah menyusun kasus, saudara dapat memberikan draftnya kepada orang lain, lalu dapat meminta orang tersebut untuk membaca studi kasus tersebut tanpa memberitahukan informasi apapun terkait dengan studi kasus tersebut. Lalu nantinya feedback dari orang tersebut dapat dipakai untuk memperbaiki kekurangan dari studi kasus milik kita. Lalu yang kelima, setelah membangun studi kasus, kembangkan juga pertanyaan yang nantinya akan dibahas oleh para partisipan. Sebagai tambahan, dapat juga menambahkan gambar-gambar, grafik-grafik, atau dapat juga menambahkan video dan audio dalam studi kasus yang akan kita berikan. Lalu, kita mungkin juga dapat memutuskan untuk memasukkan beberapa ketegangan dan konflik ke dalam studi kasus. 4 jenis kasus ini adalah gateway cases, challenge cases, performance management cases, dan role play. Yang pertama, gateway case adalah studi kasus yang memperkenalkan seluruh modul yang berisi tentang berbagai masalah dan tantangan yang akan muncul di seluruh program. Lalu yang kedua, ada challenge case,
yaitu studi kasus yang menciptakan persaingan di antara 2 atau lebih tim, yang dimana studi kasus tersebut berisi situasi di mana tim harus membuat keputusan yang tepat untuk berhasil. Lalu, studi kasus ketiga adalah performance management case, di mana studi kasus ini adalah meminta peserta untuk mencari tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu tugas yang berhubungan dengan pekerjaan atau menegosiasikan masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang keempat, ada role play case, yang adalah studi kasus yang melibatkan peserta sebagai karakter di dalam situasi di mana para peserta harus menangani masalah secara efektif. Metode yang ketiga yaitu guided teaching. Guided teaching adalah sebuah metode di mana trainer terlebih dahulu memberikan serangkaian pertanyaan kepada partisipan, sehingga pertanyaan-pertanyaan ini dapat menggugah keingintahuan partisipan mengenai materi yang akan disampaikan oleh trainer pada saat training. Metode ini juga bertujuan untuk memberitahu trainer sejauh apa pengetahuan yang telah dimiliki oleh partisipan. Metode ini juga sangat ampuh untuk mencegah adanya sebuah ceramah yang terkesan membosankan. Maka dari itu, mari kita bahas 5 langkah di dalam menyusun metode guided teaching. Yang pertama, yaitu berikan serangkaian pertanyaan kepada partisipan. Serangkaian pertanyaan ini nantinya dapat menggugah keingintahuan dari para partisipan, sehingga partisipan mau untuk mempelajari materi yang akan disampaikan pada saat training secara lebih mendalam. Yang kedua, berikan waktu kepada partisipan untuk memikirkan kira-kira apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh trainer. Di sini, trainer dapat membentuk kelompok-kelompok kecil ataupun membiarkan partisipan untuk berpasang-pasangan dengan partnernya, sehingga nantinya setiap partisipan dapat mendiskusikan pemikiran mereka mengenai jawaban apa yang sepertinya cocok untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh trainer. Yang ketiga, setelah selesai, trainer dapat mencatat semua jawaban yang diberikan oleh partisipan. Pastikan bahwa trainer dapat memasukkan jawaban-jawaban ini ke dalam beberapa kategori. Misalnya, di dalam sebuah training tentang kecerdasan, ada beberapa partisipan yang menjawab bahwa kecerdasan ditentukan dengan seberapa cepat seseorang dalam menyebutkan angka-angka atau deret angka yang diberikan oleh tester. Maka dari itu, jawaban tersebut dapat dimasukkan oleh trainer ke dalam kategori memori. Kategori-kategori ini nantinya akan didapatkan dari sub-sub materi yang akan disampaikan pada saat training. Yang keempat, setelah selesai, trainer dapat mengumpulkan kembali semua partisipan lalu menyampaikan materi yang akan disampaikan pada saat training. Setelah materi disampaikan, trainer dapat memberikan kesempatan kepada para partisipan untuk lebih memahami mengenai penjelasan yang telah disampaikan pada saat training tadi. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh berikut ini. Mari kita lihat contoh yang pertama dari metode yang ketiga, yaitu guided teaching. Diceritakan bahwa sebelum memulai kelas training mengenai alternative method to presenting, trainer terlebih dahulu memberikan beberapa pertanyaan kepada para partisipan. Yang pertama, ada berapa metode di dalam alternative method to presenting? Yang kedua, metode yang dimana trainer terlebih dahulu memberikan serangkaian pertanyaan sebelum memaparkan materi disebut dengan metode. Selanjutnya, trainer memberikan waktu kepada para partisipan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh trainer. Apabila waktu sudah habis, trainer akan mengumpulkan jawaban dari setiap partisipan dan memulai untuk menjelaskan materi yang akan disampaikan pada saat training hari tersebut. Tidak lupa juga,
trainer memberikan jawaban-jawaban yang betul atas setiap pertanyaan yang ia berikan kepada para partisipan. Contoh yang kedua dari metode guided teaching yaitu di dalam sebuah training mengenai pengukuran kecerdasan yang diberikan kepada mahasiswa, trainer memberikan pertanyaan mengenai kira-kira hal apa saja yang termasuk ke dalam kecerdasan. Lalu beragam jawaban diberikan oleh partisipan. Kemudian, trainer menuliskan pada papan tulis beberapa kategori, diantaranya memori dan juga logika. Selanjutnya, trainer meminta partisipan untuk memasukkan jawabannya ke dalam kategori-kategori yang telah diberikan oleh trainer. Misalnya, jawaban yang pertama, jumlah deret angka yang dapat disebutkan kembali dengan tepat. Jawaban ini dimasukkan oleh partisipan A ke dalam kategori memori. Lalu yang kedua, kemampuan matematika. Jawaban ini dimasukkan oleh partisipan B ke dalam kategori logika. Apabila sudah selesai dan waktunya sudah habis, trainer akan mulai untuk mengumpulkan setiap jawaban dari partisipan, lalu memulai untuk menjelaskan materi yang akan disampaikan pada saat training hari tersebut. Serta tidak lupa, trainer juga akan mengklarifikasi apakah jawaban yang diberikan oleh para partisipan termasuk ke dalam kategori yang benar atau tidak. Metode yang keempat yaitu group inquiry. Metode ini bisa dibilang berkebalikan dengan metode yang sebelumnya yaitu guided teaching. Pada metode kali ini, trainer terlebih dahulu meminta partisipan untuk menuliskan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada trainer. Tujuan dari memberikan pertanyaan ini yaitu untuk meningkatkan rasa ketertarikan partisipan akan materi yang akan disampaikan oleh trainer. Maka dari itu, mari kita lihat 7 cara untuk menyusun metode group inquiry. Yang pertama, pilihlah materi yang bersifat luas dan juga tidak mendetail. Materi ini dapat diambil dari video YouTube, TED Talks, artikel, ataupun grafik-grafik yang tidak memberikan informasi secara mendetail. Yang kedua, pastikan bahwa trainer telah mendistribusikan setiap materi kepada partisipan. Yang ketiga, bentuklah kelompok-kelompok kecil sehingga partisipan dapat mendiskusikan materi yang ia dapatkan bersama dengan teman-teman kelompoknya. Yang keempat, mintalah partisipan untuk menuliskan setiap pertanyaan yang ingin ia ajukan kepada trainer. Kalau bisa, mintalah partisipan untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan ini tepat di sebelah hal atau materi yang tidak ia pahami. Yang kelima, setelah selesai, minta seluruh partisipan untuk kembali bergabung ke dalam satu ruangan. Pada saat itu, trainer dapat memulai untuk menjelaskan materi yang akan ia sampaikan pada saat training. Trainer dapat memulai untuk menjelaskan materi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh setiap partisipan. Yang keenam, apabila trainer menemukan ada partisipan yang kebingungan, maka trainer dapat terlebih dahulu memberikan garis besar atau gambaran mengenai materi apa yang akan dibahas pada saat training. Yang ketujuh, apabila trainer mengadakan training secara online, pastikan bahwa setiap partisipan telah mendapatkan materinya masing-masing. Lalu, trainer juga dapat membentuk kelompok-kelompok pada saat itu. Jangan lupa untuk menginstruksikan partisipan agar mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak ia pahami atas materi yang diberikan oleh trainer. Pada saat sesi online, bagilah partisipan atau kelompok-kelompok yang telah ditentukan sebelumnya ke dalam breakout room, sehingga mereka dapat terlebih dahulu mendiskusikan mengenai pemikiran mereka dan juga pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada trainer. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh berikut ini. Untuk contoh metode yang keempat, yaitu group inquiry, diceritakan bahwa sebelum memulai sebuah training mengenai komunikasi, trainer terlebih dahulu memberikan sebuah video YouTube
yang berisikan langkah-langkah di dalam menyampaikan informasi. Selanjutnya, trainer meminta partisipan untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan mengenai hal apa saja yang belum dipahami dari video YouTube yang baru saja ditonton oleh para partisipan. Apabila sudah, trainer akan mengumpulkan semua pertanyaan dari setiap partisipan. Selanjutnya, trainer akan memulai untuk menjelaskan materi yang dimulai dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh para partisipan. Yang kelima, ada information search, di mana metode ini mirip seperti open book test. Trainer akan memberikan lembar kerja kepada partisipan terkait dengan materi yang diambil. Partisipan dapat mendapatkan informasi terkait dengan jawaban dari lembar kerja berdasarkan presentasi yang telah disampaikan sebelumnya ataupun dari sumber yang diberikan oleh trainer. Tetapi perlu diperhatikan bahwa sumber yang diberikan itu adalah sumber yang sesuai dengan materi kita atau sumber-sumber yang dapat dipercaya. Contoh dari sumber-sumber yang dapat kita berikan adalah dokumen perusahaan, artefak perusahaan, atau referensi pembimbing. Lembar kerja juga dapat disesuaikan atau diubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya. Dan pengerjaan lembar kerja juga dapat dilakukan oleh individu atau per kelompok. Saya akan memberikan contoh mengenai information search. Jadi, di dalam sebuah perusahaan terdapat orientasi karyawan baru, di mana karyawan-karyawan ini harus lebih mengenal seluk-beluk perusahaan mereka. Lalu mereka diberikan lembar kerja dan diberikan sumber-sumber oleh perusahaan mereka agar mereka dapat mengisi lembar kerja tersebut. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari dokumen perusahaan, artefak perusahaan, dan lain-lain. Lalu, dalam setting virtual, peserta dapat mencari jawaban sebelum webinar dimulai dan dapat membahasnya saat webinar telah berlangsung. Contoh dari soal-soal yang ada dalam lembar kerja tersebut adalah: siapa CEO dari perusahaan ini? Sudah berapa lama perusahaan ini berdiri? Berapa pendapatan per tahun dari perusahaan ini? Apa visi misi perusahaan ini? Nah, dengan cara mencari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka tentunya karyawan akan lebih mengenal seluk-beluk dari perusahaan. Lalu yang kedua, setelah membuat kelompok pertanyaan, bagikanlah pertanyaan tentang topik tersebut kepada para peserta. Yang ketiga, mintalah peserta untuk mencari informasi di dalam tim-tim kecil. Trainer juga dapat mempertimbangkan untuk mengadakan kompetisi untuk mendorong partisipasi. Setelah para peserta yang sudah dibagi di dalam tim kecil itu selesai mencari jawaban, nantinya tim kecil itu akan kembali menjadi tim besar atau kelompok besar. Lalu, di antara tim-tim tersebut akan saling bertukar jawaban dan meninjau jawaban-jawaban yang sudah dikumpulkan. Hal ini berguna untuk memperluas cakupan pembelajaran. Lalu, metode yang keenam adalah study group, di mana para partisipan akan dikelompokkan dan diberikan catatan yang telah diformat dengan baik dan mereka akan membahasnya bersama-sama. Tentunya jika ada yang kurang jelas atau ada yang mereka tidak mengerti, mereka dapat berdiskusi dengan partisipan yang lain di dalam kelompok tersebut. Keuntungan dari study group adalah metode jenis ini dapat menyampaikan materi kepada para partisipan tanpa memberikan ceramah. Berikut contoh tentang study group. Dalam kursus tentang pengembangan tim,
Seorang pelatih memberi peserta materi yang memetakan perbedaan antara tim yang efektif dan tidak efektif dalam 8 dimensi. Dia kemudian membentuk kelompok belajar dan meminta peserta untuk bergiliran membacakan dengan lantang masing-masing dari 8 set pernyataan pada bagian tersebut. Misalnya, kontroversi dan konflik dipandang sebagai kunci positif untuk terlibatan anggota versus kontroversi dan konflik diabaikan, ditolak, dihindari, atau ditekan. Setelah membaca pernyataan, setiap pembaca diminta untuk mengajukan pertanyaan berikut kepada anggota kelompok lainnya. Misalnya, dari pernyataan tersebut, apakah ada pernyataan yang ingin Anda klarifikasi? Lalu, contohnya lagi, dari pernyataan tersebut, apakah pendapat Anda? Dan bisakah Anda memberikan contoh dari pengalaman Anda terkait dengan pernyataan-pernyataan tersebut? Setelah mendiskusikan beberapa pertanyaan, nantinya kelompok tersebut kemudian disusun kembali dan para peserta mendiskusikan bagian tersebut secara keseluruhan dengan menggunakan format fishbowl atau para peserta nantinya akan duduk melingkar. Berikut ini adalah beberapa panduan prosedur untuk menggunakan metode presentasi study group. Yang pertama, berikanlah peserta materi pendek yang telah diformat dengan baik yang mencakup materi presentasi, tes singkat atau bagan, dan diagram yang menarik. Mintalah mereka untuk membacanya dalam hati. Sebuah study group bekerja paling baik ketika materi cukup menantang atau terbuka untuk interpretasi yang luas. Yang kedua, bentuk subkelompok dan beri mereka ruangan yang tenang agar mereka dapat melakukan sesi belajar mereka. Lalu yang ketiga, trainer dapat memberikan instruksi yang jelas agar dapat memandu peserta untuk mempelajari dan menjelaskan materi dengan cermat. Contohnya, trainer dapat memberikan contoh seperti perjelaslah isinya, buat contoh ilustrasi atau aplikasi dari informasi atau ide, identifikasi poin-poin yang membingungkan, dan lain-lain. Yang keempat, tetapkan tugas kepada anggota kelompok seperti siapa yang menjadi fasilitator, siapa yang menjadi pencatat waktu, siapa yang menjadi notulen, atau siapa yang menjadi juru bicara. Dengan cara itu, masing-masing anggota dapat memiliki perannya masing-masing. Lalu yang kelima, kumpulkanlah kembali seluruh kelompok dan lakukanlah satu atau lebih dari hal berikut. Yang pertama, bisa tinjau materi bersama-sama, lalu tampunglah pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, dan mintalah peserta untuk menilai seberapa baik mereka dalam memahami materi. Berikanlah latihan aplikasi untuk dipecahkan oleh peserta. Metode yang ketujuh yaitu jigsaw learning. Pada metode ini, trainer terlebih dahulu membagi-bagi materi yang akan ia sampaikan pada saat training ke dalam beberapa bagian. Selanjutnya, trainer dapat membagi-bagi partisipan ke dalam beberapa kelompok-kelompok kecil. Setelah itu, trainer kemudian dapat membagikan materi yang telah ia bagi-bagi kepada setiap kelompok-kelompok kecil tadi. Setiap kelompok ini akan diminta untuk mempelajari dan memahami materi yang diberikan oleh trainer. Apabila waktu sudah habis, setiap partisipan akan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, yang mana kelompok-kelompok ini lebih besar daripada kelompok yang sebelumnya. Maka dari itu, mari kita lihat 7 langkah di dalam menyusun jigsaw learning. Yang pertama, pilihlah materi yang dapat dibagi-bagi ke dalam beberapa bagian. Yang kedua, hitung jumlah bagian-bagian ini atau sub-sub materi ini dengan jumlah total keseluruhan partisipan. Pastikan bahwa setiap kelompok-kelompok kecil memiliki jumlah partisipan yang sama. Misalnya, apabila di dalam kelompok 1 terdapat 3 orang partisipan, maka untuk kelompok 2 dan juga kelompok-kelompok selanjutnya haruslah berjumlah 3 orang partisipan.
Langkah yang ketiga, trainer dapat memulai untuk membagikan materi-materinya kepada setiap kelompok-kelompok kecil. Mintalah mereka untuk memahami dan juga membaca materi yang telah dibagikan oleh trainer tadi. Setelah waktu habis, mintalah seluruh partisipan untuk bergabung ke dalam sebuah kelompok yang lebih besar, yang disebut dengan jigsaw group. Jigsaw group ini bisa saja tidak cuma satu, bisa juga jigsaw group ini ada 3, ada 4, yang nantinya akan disesuaikan dengan jumlah partisipan dan juga jumlah submateri yang dimiliki oleh trainer. Langkah yang kelima, mintalah setiap partisipan dari beberapa kelompok-kelompok kecil yang berbeda untuk saling menyampaikan informasi atau pemahaman yang telah mereka miliki mengenai materi yang telah dibaca sebelumnya pada saat berada di kelompok-kelompok kecil. Yang selanjutnya, yang keenam, di sini trainer juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh setiap partisipan. Sehingga nantinya partisipan-partisipan ini meskipun berasal dari kelompok yang berbeda-beda, maka mereka dapat lebih memahami materi yang berbeda-beda tadi. Setelahnya, trainer dapat mengajak seluruh partisipan untuk kembali bergabung ke dalam suatu ruangan. Pada saat itu, trainer dapat menjelaskan secara lebih rinci mengenai materi-materi yang sebetulnya dibagikan sebelumnya kepada para partisipan, sehingga dapat menghilangkan berbagai misinformasi yang ada pada setiap partisipan. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh berikut ini. Pada contoh metode yang ketujuh, yaitu jigsaw learning, diceritakan bahwa trainer ingin mengajarkan kepada para partisipan mengenai alternative method to presenting, yang artinya terdapat 8 submateri pada materi tersebut. Setelah dilihat-lihat juga, ternyata di dalam satu kelas training terdapat 24 orang partisipan. Selanjutnya, mengingat pada materi alternative method to presenting terdapat 8 submateri, yang selanjutnya dilakukan oleh trainer yaitu membagi setiap partisipan menjadi 8 kelompok, yang mana masing-masing kelompok beranggotakan 3 orang partisipan. Setiap kelompok lalu diberikan masing-masing materi mengenai sub-materi yang ada di dalam alternative method to presenting. Dimulai dari demonstration, case study, guided teaching, group inquiry, information search, study group, jigsaw learning, and learning tournament. Setelah setiap partisipan telah masuk ke dalam kelompoknya masing-masing, trainer memulai untuk membagikan materi-materi yang akan dipelajari oleh setiap partisipan kepada masing-masing kelompok. Kemudian, trainer memberikan beberapa waktu untuk partisipan mempelajari materi yang telah diberikan kepada kelompok masing-masing. Setelah selesai, trainer kemudian akan membentuk 3 kelompok besar yang dinamakan dengan jigsaw group. Masing-masing jigsaw group akan beranggotakan 8 orang partisipan, yang mana ke-8 orang partisipan ini berasal dari 8 kelompok yang berbeda-beda yang telah disesuaikan dengan submateri yang ada di dalam alternative method to presenting. Setelah semua partisipan masuk ke dalam jigsaw grupnya, trainer akan meminta para partisipan untuk saling menceritakan atau membagikan pemahaman mereka mengenai materi yang baru saja mereka baca di dalam kelompok-kelompok kecil. Pada tahap ini, trainer juga memberikan sebuah soal yang mana masing-masing soal dapat dijawab dengan menggunakan ke-8 submateri sudah dipelajari oleh masing-masing partisipan. Apabila sudah, trainer kemudian mengumpulkan kembali semua partisipan dan memulai untuk menjelaskan alternative method to presenting. Sampailah kita pada metode yang terakhir atau metode yang ke-8 yang disebut dengan learning tournament.
Metode ini terasa sangat mengasyikan apabila trainer akan memberikan sebuah materi yang memiliki cakupan yang luas dan juga memiliki beberapa sub-sub materi. Pada learning turnamen ini, setiap partisipan akan dibagi-bagi ke dalam beberapa kelompok. Setelahnya, trainer dapat memberikan materi berupa rangkuman atau PPT materi yang akan disampaikan kepada setiap kelompok. Setiap kelompok lalu akan diminta untuk mempelajari materi yang telah diberikan kepada masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya, apabila sudah, trainer dapat memberikan semacam kuis kecil kepada setiap kelompok. Setelah selesai, setiap kelompok dapat menjumlahkan skor masing-masing anggotanya dan didapatkan pemenang dari seluruh kelompok yang ada pada saat training. Untuk itu, mari kita lihat 12 langkah di dalam menyusun metode learning turnamen. Yang pertama, bagilah partisipan ke dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 2 sampai dengan 8 partisipan. Yang kedua, fasilitasi setiap partisipan dengan materi berupa rangkuman atau PPT materi yang akan disampaikan oleh trainer pada saat training. Yang ketiga, mintalah setiap partisipan di dalam setiap kelompok untuk membaca dan juga memahami materi yang telah diberikan kepada mereka. Selanjutnya, langkah yang keempat, trainer dapat menyusun pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada materi yang telah diberikan kepada setiap partisipan. Pertanyaan-pertanyaan ini usahakan diberikan dalam format yang mudah untuk dijawab. Misalnya, pilihan berganda, benar salah, mencocokkan, atau isian pendek. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah kelima, trainer dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun tadi kepada setiap anggota dari kelompok-kelompok kecil tadi. Yang keenam, mintalah setiap anggota kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara individual. Yang ketujuh, apabila waktu telah habis, mintalah setiap partisipan untuk menjumlahkan skor masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Pada saat itu juga, trainer dapat menjelaskan jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan kepada masing-masing partisipan. Langkah yang ke-8, mintalah setiap partisipan untuk menjumlahkan skor yang dimiliki oleh mereka masing-masing dengan skor keseluruhan yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok. Maka didapatkanlah sebuah skor kelompok. Setelah itu, trainer dapat mengumumkan skor masing-masing yang dimiliki oleh setiap kelompok. Lalu, setelah itu didapatkanlah pemenang dari antara kelompok-kelompok tadi. Selanjutnya, langkah yang ke-9, berikanlah lagi kesempatan kepada setiap partisipan dan juga kelompok untuk kembali mempelajari materi tadi yang telah diberikan. Yang selanjutnya, langkah ke-10, kembali lagi berikan pertanyaan-pertanyaan. Tapi kali ini pertanyaannya dibuat dengan lebih luas, mendalam, dan juga lebih banyak dibandingkan pertanyaan yang diberikan pada saat ronde pertama. Setelah itu, langkah berikutnya, mintalah partisipan dan juga kelompok untuk menjumlahkan skor kelompok pada ronde pertama dengan ronde kedua, sehingga didapatkanlah skor total keseluruhan ronde yang telah dijalani oleh masing-masing kelompok. Pada learning turnamen, trainer diberi kebebasan untuk memilih berapa banyak ronde yang akan dia jalankan atau yang akan ia berikan kepada para partisipan. Satu hal yang harus diperhatikan oleh trainer jika ingin memilih learning turnamen, pastikan bahwa setiap partisipan diberikan kesempatan untuk kembali mempelajari materi yang telah diberikan oleh trainer setelah seusai satu ronde berjalan. Kemudian, langkah yang selanjutnya, kumpulkan lagi semua partisipan ke dalam satu ruangan. Pada saat ini, trainer dapat membahas dan mengulas seluruh materinya beserta pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan sebelumnya.
Langkah yang terakhir, trainer diberi kebebasan untuk menggunakan format apapun di dalam kuisnya. Yang paling menguntungkannya, trainer dapat menggunakan sebuah kuis yang menggunakan layanan provider secara online. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Sampailah kita pada contoh dari metode yang terakhir, yaitu learning tournament. Di sini diceritakan bahwa trainer akan memaparkan materi mengenai alternative method to presenting. Lalu, trainer membentuk beberapa kelompok-kelompok, yang mana setiap kelompok diberikan sebuah materi yang berisikan alternative method to presenting untuk dipelajari. Setelah waktu untuk belajar selesai, trainer kemudian akan membagikan beberapa soal kepada masing-masing partisipan. Setiap soal ini harus dikerjakan oleh masing-masing partisipan secara individual. Apabila waktu mengerjakan sudah habis, trainer lalu dapat memberikan jawaban yang betul kepada setiap partisipan. Karena soal yang diberikan oleh trainer berbentuk pilihan ganda, maka partisipan dapat melakukan scoring secara pribadi. Setelah selesai, partisipan dapat menjumlahkan skor yang ia miliki dengan skor partisipan pada kelompoknya. Setelah itu, trainer kemudian akan mengumumkan kelompok yang mana yang memiliki skor tertinggi, maka kelompok tersebut adalah pemenang di dalam ronde yang pertama. Setelah trainer mengumumkan pemenang dari ronde pertama, selanjutnya kemudian trainer memberikan lagi kesempatan kepada para kelompok dan juga partisipan untuk kembali mempelajari dan juga memahami materi yang diberikan oleh trainer. Setelah waktunya habis, trainer kembali lagi memberikan soal-soal kepada para partisipan. Prosesnya sama seperti tadi. Soal-soal ini harus dikerjakan secara individual, lalu dilakukan scoring secara individual. Setelahnya baru skor akan dijumlahkan dengan skor dari masing-masing partisipan pada setiap kelompok. Bila sudah, masing-masing kelompok diminta untuk menjumlahkan skor pada ronde pertama dengan skor pada ronde kedua. Selanjutnya, trainer akan mengumumkan kira-kira siapa atau kelompok yang mana yang mendapatkan skor total tertinggi. Lalu didapatkanlah pemenang. Nah, teman-teman kan tadi sudah mendengarkan ya 8 metode alternatif yang bisa dipakai di dalam presentasi. Sekarang kita main kuis yuk. Tipis-tipis aja main kuisnya. Aku ada pertanyaan buat teman-teman. Pertanyaan yang pertama. Di dalam metode ini, trainer akan memberikan pertanyaan kepada peserta di awal sebelum memberikan materi agar para peserta dapat terstimulasi. Teman-teman ada yang tahu nggak? Ini apa? Metode apa? Ya, benar. Ini adalah metode guided teaching. Selamat buat teman-teman yang berhasil menjawab. Lalu, pertanyaan yang kedua. Di dalam metode ini, trainer akan memberikan lembar kerja yang nantinya akan dijawab oleh peserta. Teman-teman ada yang tahu nggak ini metode apa? Ya, benar. Ini adalah metode information search. Bagi teman-teman yang udah berhasil menjawab kedua pertanyaan dengan benar, saya akan mengucapkan selamat, teman-teman hebat. Bagi teman-teman yang belum berhasil menjawab pertanyaan, gak apa-apa, masih banyak waktu untuk belajar. Oke, sampai jumpa kembali teman-teman. Yang pertama ada demonstration, di mana trainer mengajak partisipan untuk
berinteraksi secara langsung dengan mendemonstrasikan materi yang diajarkan pada saat training. Lalu yang kedua ada study case, di mana trainer mengajak partisipan untuk menganalisa kasus-kasus yang ada agar lebih memahami materi yang disampaikan pada saat training. Lalu yang ketiga ada guided teaching. Dengan metode ini, trainer terlebih dahulu memberikan serangkaian pertanyaan kepada para partisipan agar mereka lebih tertarik dengan training. Dan yang keempat ada group inquiry. Trainer terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para partisipan untuk memberikan serangkaian pertanyaan kepada trainer. Kesimpulan pada metode yang kelima yaitu information search. Pada information search, trainer dapat mengajak partisipan untuk aktif mencari berbagai sumber informasi dari materi yang akan disampaikan oleh trainer dengan cara terlebih dahulu memberikan beberapa soal-soal kepada para partisipan. Tidak lupa juga, trainer dapat membentuk kelompok-kelompok agar partisipan dapat berdiskusi. Untuk kesimpulan pada metode yang keenam, yaitu study group, pada metode ini, trainer dapat mempersilahkan partisipan untuk mempelajari materinya secara mandiri di dalam kelompok masing-masing, sehingga nantinya para partisipan dapat mendapatkan pengetahuan yang menyeluruh dan juga dapat berdiskusi dengan masing-masing anggota kelompoknya. Kesimpulan untuk metode yang ketujuh, yaitu jigsaw learning, didapati bahwa setiap kelompok akan diberikan materi yang berbeda-beda, yang didasarkan pada sub-sub materi yang akan disampaikan pada saat training. Kemudian, masing-masing partisipan akan dipecah ke dalam kelompok yang lebih besar yang disebut dengan jigsaw group. Di dalam jigsaw group, masing-masing partisipan akan men-sharingkan materi yang telah mereka pelajari di dalam kelompok-kelompok kecil tadi. Kesimpulan untuk metode yang ke-8 yaitu learning tournament. Didapati bahwa setiap kelompok akan diberikan materi untuk terlebih dahulu dipelajari. Apabila waktu belajar sudah habis, trainer akan memberikan beberapa soal kepada partisipan, yang mana soal-soal ini akan diberikan secara terus-menerus dalam beberapa ronde. Setelah itu, akan dilakukan scoring pada setiap soal-soal yang telah dikerjakan oleh masing-masing partisipan. Lalu didapatkanlah pemenang dari setiap kelompok yang ada. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Semoga kalian semua mendapatkan sesuatu dari materi yang telah kami sampaikan. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.